Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Kalau kemarin kita bertemu lebih awal, sekarang diakhiri di akhir jam ketiga termasuk ya. Dan mohon doanya karena hari ini ada dulu pernah jadi staf saya di penerimaan mahasiswa baru, ayahnya meninggal dunia pagi-pagi. Lagi sebenarnya ini mau takziah, Bu Dekan tadi mau takziah ke sana, tapi karena ada kuliah sebentar Bu, saya ada janji sama adik-adik mahasiswa. Jadi insya Allah habis zuhur mungkin kalau kita ke sana. Tapi teman-teman Mbak U tadi sudah sana ke Mojosulur ya, Mojosulur di sing ngomong sesar di Randu Bangun. Ayahnya Mbak Ratih, penerimaan mahasiswa baru bagian misi ayahnya ya. Mojosulur itu gak ngene 503 itu tak? Oke, kita sampai aja kita langsung ke KPU. Oke, di minggu kemarin kita membahas tentang Pancasila sebagai filsafat, sebagai kedaulatan rakyat ya, dalam perspektif Pancasila. Nah ini di minggu kemarin artinya bahwa Pancasila itu sudah kita pahami. Kalau kemarin kita bicara kedaulatan berarti bagaimana masyarakat itu berdaulat, mempunyai apa ya namanya kedaulatan itu kewenangan atau diakoni lah, dihargai dan sebagainya lah. Dari situ maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah memahami tentang itu. Hari ini adalah Pancasila sebagai sumber etika, nilai, moral dan sebagainya. Jadi ketalah bahwa isi dari maksud daripada Pancasila, maksud dari Undang-Undang Dasar Pancasila itu adalah mengangkat derajat, melindungi warganya, memberikan hak pada warganya, sekaligus membatasi penguasa terhadap kekuasaan yang diberikan kepada seseorang yang menjabat sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara, tetapi menomorsatukan masyarakat karena negara ini terbentuk dari kesepakatan para individu warganya untuk menuju cita-cita yang hendak dicapai. Nah intinya kalau di dalam Pancasila sila kelima mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya kebahagiaan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu yang kita harus pahami. Lah, dari situ maka ketika ngomong ini dikatakan sebagai sumber nilai etika, moral dan sebagainya, maka kita menggali. Ya, mungkin di awal-awal pertemuan sudah saya sampaikan bahwa Pancasila sebagai cita-cita, sebagai prinsip dasar. Gitu. Nah, Pancasila itu 5 sila. Sila-sila dari sila-sila itu mempunyai hak mempunyai kata kunci keywordnya. Ngomong sila 1 berarti kata kuncinya ketuhanan, sila 2 kemanusiaan, sila 3 persatuan, sila 4 perwakilan permusyawaratan, 5 keadilan dan kesejahteraan. Ini adalah menjadi nah, maka dari sinilah bahwa Pancasila itu bagaimana sih maksud ketuhanan itu posisinya seperti apa gitu. Nah ini yang kita bahas pada siang hari ini terkait dengan itu. Nah, dari situ bisa kita lihat sumber-sumber, mungkin karena ada juga mempelajari ilmu hukum, maka di dalam kaidah sebuah kehidupan itu kan pasti harus ada tata nilai. Nilai itu apa misalnya? Kalau kita paham bahwa nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang dianggap baik. Itu nek wong sosial ya. Kita akan termasuk rumpun ilmu sosial ya. Berarti kita ngomong tentang nilai itu ada sesuatu yang Anda anggap baik. Apapun. Kalau itu dianggap baik, maka itu bisa juga menjadi parameter. Misalnya, contoh ya, nailah kipas-kipas. Ya, kan enak, tapi nek kipas Allah kami enggak kan. Itu dianggap tidak baik, walaupun mungkin ini sangat diberikan. Tapi nek kipas kamu ini mengganggu teman yang lain. Berarti itu dianggap tidak baik.
Kalau itu misalnya tidak masalah, ya tidak masalah. Jadi sesuatu apapun yang dianggap baik bagi kita, bagi diri pribadi kita, juga orang lain, itu yang dianggap sebuah tata nilai. Sehingga itu bisa dikatakan berkualitas atau bermutu, menunjukkan sebuah nilai itu berguna bagi kita semua. Jadi segala sesuatu itu bisa berharga atau berguna bagi kehidupan. Itu contoh kehidupan kan banyak sekali kan. Apalagi kita punya kapasitas, sering saya katakan di pengadilan hukum juga seperti itu, bahwa setiap manusia itu punya kapasitas, punya kemampuan, punya sosial resource, kemampuan apapun, baik finansial maupun pendidikan, basic pengalaman dan sebagainya mungkin berbeda. Sehingga ketika itu diimplementasikan, dilaksanakan, dipraktekkan, itu mungkin bisa munculnya berbeda. Ya. Nah, ketika kita ngomong nilai seperti itu, maka apa saja lah. Kalau konteks kita di sini adalah terkait dengan Pancasila, berarti sumber tata nilai kita adalah dari ketuhanan itu apa, kemanusiaan yang seperti apa yang diharapkan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Nah, ini bersatu sing koyo yo opo rek. Apakah semua harus bersatu, genmu genku, tekmu tekku, kan enggak kan? Artinya bersatu dalam hal apa? Tentunya dalam hal kebaikan. Nah, ini yang kita coba petani, coba kita bidati, apa saja yang menjadikan Pancasila itu sebagai sumber nilai, etika dan sebagainya. Jadi ketika orang itu punya prinsip, maka dia akan muncul sebuah karakter. Misalnya Ulfa gak patek seneng nek arek itu cengengesan misalnya ya. Mungkin itu menjadi identitas bagi teman-teman kalian. Hati-hati nek gembul Ulfa itu aja cengengesan karena dia serius sekali misalnya. Gak suka orang yang ngomong iya ya, gak wis, gak sido lah, gak iya. Sehingga orang melihat. Nah, begitu juga dengan tata nilai etika yang bersumber Pancasila ini. Ketika ini sudah dipahami, dijadikan sebuah falsafah, dijadikan prinsip, sehingga itu menjadi identitas bagi kita warga negara Indonesia. Ini harapan, tujuan akhirnya. Sehingga apa yang tertera, apa yang terserat di dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 itu bisa itu kalau dalam konteks Pancasila dan warga. Kalau dalam individu bisa juga Anda tidak sepakat dengan Pancasila, boleh. Tetapi nek ngomong negara Anda wajib. Nek kon gak gelem metu tekan negara Indonesia. Nang Malaysia tanang gini Singapura ya, wis gak ngai Pancasila kok kono. Selanjutnya, jika dari sini maka ada dua macam nilai atau yang sejalan dengan Pancasila, yaitu ideologi terbuka sebagai perumusan Undang Dasar yang tertuang di dalam pembukaan Undang Dasar 45. Jadi Pancasila itu koyok sahabat. Sering saya katakan atau di awal pertemuan bahwa Pancasila itu adalah sahadat, prinsip masih normatif, kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu masih berbentuk fondasi kerangka. Undang-undang pemerintahan itu bisa berupa selera. Iki kayak ruangan apa? Iki andai kata ini kayak kafe, kursi ini gak modelnya ini, karena ini ruang pembelajaran atau seperti itu. Maka di Undang-Undang Dasar itu juga mengatur tentang itu. Bentuk, fungsi, struktur negara, kekuasaan sampai hak masyarakat tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Harapannya adalah sesuai dengan cita-cita Pancasila itu tadi yang tertuang di dalam pembukaan Undang Dasar alinea 4. Nah, itu ya. Kemudian ada beberapa pakar yang menafsirkan ada sifat-sifat atau nilai-nilai menurut Pak Bambang Daruso pada 1986 mengatakan bahwa nilai itu ada 3 ya.
ada nilai itu yang bersifat realistis abstrak, dan ada yang dalam kehidupan nilai ini bersifat abstrak tidak dapat diindra. Artinya ada misal terkait dengan ketuhanan, ngomong keimanan, iso nggak dirasa, iso nggak dicekel, nggak bisa, tidak bisa diindra, tapi bisa diindra. Ada, jadi nilai sesuatu yang baik itu terkadang nggak bisa diindra, tapi batinnya bisa menerima gitu ya. Misalnya saya gembul desi kok nyaman ya, nah misalnya, artinya enjoy gitu loh. Misal ada kan, Anda berteman sama siapa atau berpergian sama siapa, Anda merasa nggak bebas, merasa nggak enak ketika ngomong roto anu tidik nulis. Mungkin ada yang seperti itu juga. Nah, nilai-nilai atau objek-objek seperti itu, makanya di sini ada nilai itu yang sifatnya realistis tapi tidak bisa makanya di dalam undang-undang itu juga ada yang sifatnya tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik sekali universal, terus gak usah ditulis, wis semua orang mengakui bahwa itu tidak, misalnya mencuri, mabuk-mabukan atau mungkin rasa apa, itu kan jelas. Saya yakin di budaya mana manapun ya itu juga tidak boleh. Misalnya mau limo lah bahasanya mungkin ya, madat, madon, ini ya. Saya yakin di agama mana sih, di budaya mana sih yang diperbolehkan, suku mana yang memperbolehkan istrimu istriku misalnya, atau pacarmu pacarku ya apa, suku mana yang bisa mengatakan itu? Kan tidak ada. Misalnya pedahku genmu genku, nah ya apa, HP-mu HP-ku, nah ya apa, oleh mereka. Tetapi ada aturan. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira itu tidak tertulis di dalam undang-undang, sudah masuk di dalam tata nilai kehidupan keberadaan kita yang mungkin bisa bersumber dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Orang memeluk agama, melaksanakan agama itu kan hak, kewajiban menjalankan agamanya masing memang kewajiban. Kalau hak itu boleh Anda agama Muslim, Katolik, Buddha, monggo. Kalau kewajiban itu kata, kalau Anda seorang Muslim maka jalankan syariat Islam. Nah, kalau sudah seperti itu maka ini loh yang dianggap nilai-nilai ketika kita menjalankan syariat agama kita dalam kehidupan bermasyarakat, itu kan secara tidak langsung apa ya, tidak tertulis, tetapi itu sudah menjadi keyakinan, keimanan. Karena ngomong agama itu kan ngomong keimanan, keyakinan. Oh ini dosa rek, dosa kan, ngomong dosa apa nih? Aku gak sholat, mari ngono yo tetep urip. Karo nek gak sholat, mari ngono mati kejang-kejang ya. Misalnya Naila mari gak sholat, aku mangkat ya Allah, sang ngapunten kula mboten seret dereng sholat duha kan. Misalnya ngono. Bukti ini Desi gak sholat duha ya gak apa-apa. Atau mungkin yang lebih kejam lagi, Anda berkeyakinan Muslim, orang Cina itu berkeyakinan agama lain. Bukti ini rezeki ini bodoh-bodoh pak. Wong kok gak sembahyang yo sugi-sugi pak. Sembahyangnya seminggu pisan ya sugi-sugi. Laki ini sembahyang 5 waktu kok pancet pak, lembo. Itu keimanan Anda. Nah, kalau kita bicara keyakinan, itu adalah sifat kita. Nah, inilah yang dinamakan nilai realitas abstrak, tidak bisa diindra tetapi buktinya apa? Mungkin ketika Anda meyakini, ketika tidak menjalankan syariat, batin Anda tidak tenang. Mungkin Anda punya ritualitas, kebiasaan. Misalnya mau kuliah, itu sholat duha dhisik. Dikai matur, kan mau yuk gak tenang nek. Iku nek santri, alim, nek sing ngomong-ngomong Pak. Misalnya dia itu punya kebiasaan kalau mau lakukan kegiatan mesti ke belakang dulu, hati pipis dhisik. Nanti KP misalnya KP ujian atau KP kuliah itu nek pipis dhisik atau ke belakang dulu lah bahasanya. Itu baru
dia merasa tenang. Nah, ini kan sesuatu yang tidak tertulis tapi menjadi sesuatu yang pijakan bagi kehidupan kita. Nah, ini kalau di sini dicontohkan adalah berbicara tentang kejujuran. So jujur sih piye dong? Jujur. Siapa yang tahu kalau kamu itu jujur atau tidak? Katakanlah hari ini sawangane kuliah metentang nulis asine kok. Oh, kesuwen Pak kan ngomong apa. Lah sapa sih yo sampean mek pangeran tok ya. Ono sing rada omah titik morae WR nang grup pasang ngomong apa kencang-kencang. Kalau dipoto lah cerita. Kenapa saya bisa seperti itu? Aku bener ngono rek. Ati nek dosennya rada ngecemes ngono. Ya udah di-share enak sampai nono HP ya, saya. Nek wingi meneh zaman ke paling rasan-rasanan ngono. Sampai sekarang ada kemarin itu dosen saya Pancasila juga. Dia memang pintar, administrasi lobbynya juga pintar. Ketika ketemu di sini, Bu, masih ingat saya? Disiling san awakmu. Kamu juga masih ingat saya? Nggih, Bu. Jenengan nek mucal kan mboten ngadepen mahasiswa toh? Ngadepen pintu toh? Kok dikusan karena beliau kalau ngajar Pancasila ngajarin begini. Jadi ngomong mbek lirik ini. Itu akhirnya tak mungkin diantar karena kitabnya itu. Nah, ini gue jadi kejujuran. Nah, ngomong kejujuran kan ya apa? Ya semua saya yakin mengharap semua jujur. Tapi ini kadang jujur itu ajur ya. Ya. Bahasanya orang Jawa itu kan orang jujur itu pasti mujur urip. Orang sabar pasti jembar rezeki. Wong ikhlas pasti kawelasan Gusti. Tapi saya enggak, Pak, aku jujur ya tambah dia iya, tambah dibully ya Mbak Arek Pak. Tambah hancur Pak. Ya artinya ada kejujuran yang kita harus sampaikan, ada yang kita harus misalnya kondisi ini misalnya wis seru nek Ulfa iku muring-muringan kok dikreceki. Alismu Ulfa ndak ngerti misale ngono. Walaupun jujur apa yang Anda lihat itu memang kenyataan seperti itu. Misalnya waktu itu alis lali sing sisih turuti cerengno ngono ya. Kok ngantuk ta turu. Sakjane kan mengingatkan, mengkritik, hal memberikan masukan untuk membangun ya. Tetapi penerimaan Ulfa bisa juga tidak, bisa dikatakan Anda menghina atau mungkin menghibur. Kalau pas posisi Nabi bisa diterima dengan baik, nek api sampai kena tapuk sampean. Oke, kemudian menurut Pak Bambang juga bahwa nilai yang kedua itu nilai yang memiliki sifat normatif. Artinya ini mengandung harapan, cita-cita atau suatu keharusan sehingga nilai itu memiliki sifat ideal dan solid. Jadi nilai normatif itu antara harapan dan kenyataan. Jadi antara angen-angenmu sampai nyatane rek. Misalnya, wah untuk kuliah yang ini rek, yang besok jam 10 Pak, iya Pak, siap. Ternyata ono sing rapat PPK, sing ono aja. Itu antara das solen, das yet. Bahasanya itu. Nah, das solen, das yet ini ya kita semua hidup pasti akan menghadapi itu. Jadi antara nek ngomong Anda sebagai mahasiswa pemerintahan itu rasanya antara perencanaan dan pelaksanaan. Misalnya adik-adik tadi ini di briefing, nanti FPK itu kegiatan begini. Nanti bisa juga bisa berpilih. Bisa juga karena ada materi satu sakjane di setting ini setelah kita memahami materi ini seharusnya materi kedua ini. Nah, udah ini baru. Tapi kenyataan bisa juga berbeda. Fakta ono tak urip itu sesuai dengan harapan ya kan. Ya ono, tapi yang kadang pas kebenaran. Atau bisa juga ya tergantung ikhtiar kita ya.
Jadi nek sampean misalnya berkeyakinan aku nanti usia sekian harus begini. Saya usia 21 saya harus lulus kuliah S1 maksimal. Berarti setelah itu saya harus S2. Usia 24 saya harus sudah master. Usia 25, 26 saya harus punya profesi pekerjaan yang jelas pasti. Nek bahasa saya dulu adalah menata ilmu, menata derajat, menata keluarga. Jadi usia sampai 0 sampai 21 kuliah formal, sekolah formal sampai 25 sampai noto ekonomi rek nyambut gane jelas no dhisik. Kalau saya laki-laki ya, misalnya pekerjamu apa? Tukang becak, enggak apa-apa. Sing penting nek ditakoni pacarmu, ditakoni maratuamu, ngastono apa nak? Tukang becak, Bu. Jelas kan? Kerjamu apa nak? Niku rebahan, Bu. Ya gak jelas rek. Nek gak jelas sulit untuk menata. Ketika jelas ngastono apa nak? Pekerjaan apa? Profesi jenengan? Tukang becak, Bu. Lah kok ngesir anakku? Nggih, nek kersa nek mboten ya mboten napa-napa untuk. Nek jelas, yo wis gak apa-apa nak, sing penting kan salah. Lah nek gak jelas, kok ndolek nata keluargane ibu rek. Pekerjaane apa? Yo alumni pondok pesantren, master, magister manajemen, magister sains. Kerjane apa? Wah, pengacara Pak, pengangguran banyak acara. Wah, itu wis ditakoni maratuamu pacarmu. Terus napa nak pengacara? Wah, jos. Pengacara niku napa pengangguran banyak acara, Bu. Wah, anakku kok ingoni apa meneh. Nah, iki pertanyaan. Tapi nek ngomong kula tukang becak, Bu. Penghasilan kula per hari hanya 30.000 saya. Jenengan kersa tamboten. Nek gak kersa nggo tak golek liyane, Bu. Yo gak apa-apa nak, sing penting halal, sing penting rukun, bisa terima dulu. Nah, setelah itu baru menata keluarga, menata derajat. Itu dulu. Saya dulu punya planning dulu. Di usia sekian. Saya dulu usia 24, saat bilang ke orang tua saya, aku gak pernah dadi arek nom sing seneng Pak, mau wae arek nom dolen aku gak iso dolen. Dikon kuliah, dikon nang pasar, wis gak sempat dolen. Wis menene mari kuliah usia 25 sampai 26 wis bebas karmu. Karena kamu gak ada tanggungan kuliah, gak ada tanggungan, silakan. Bebas. Itu saya dibebaskan tang usia 25 masa sakar PD wis. Jadi belas Malang, belas Jawa, gitu. Nah, itu normatif. Jadi, lah perencanaan antara harapan dan kenyataan, saya yakin di dalam impian seseorang pemimpin atau apa itu yang namanya visi misi itu pasti ada. Walaupun kenyataannya, misalnya kalau cita-cita sampai setinggi langit, kenyataan setinggi bumi, lah piye? Siapa pencenar segini ngono? Kuliahnya jurusan sarjana ilmu pemerintahan. Tatana profesi ini tadi sarjana ilmu perias. Ya apa ngene? Gelarmu apa, Dik? SIP, sarjana ilmu perias. Ono sarjana ilmu pengkreditan. Oh. Tadi sarjana ilmu pemerintahan kerja niku finance rek. Ada itu. Alumni kakak senior Anda dulu itu ada 3 kalau nggak salah. Di di FIF, di apa ada. Ono sing sarjana ilmu perkopian ya. Nah, jadi gelarnya SIP, sarjana ilmu perkopian. Saya ini dadi juragan kopi. Jadi pengusaha kopi jalanan. Jadi dia punya anak buah, karena dia basicnya organisasi pemerintahan, dia bisa memanage orang, bisa membuat pekerjaan bagi yang lain. Jadi nek kepingin nyambut gawe itu gak nyambut gawe dhewe. Orang pemerintahan itu berpikirnya adalah untuk semua. Jadi ketika membangun sebuah wirausaha,
itu bukan untuk dirinya, tetapi bagaimana teman saya, tetangga saya bisa ikut bekerja, bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Ikut mikirin wong pemerintahan ngono rek. Makanya ada Yogi itu sarjana ilmu perkopian, dia bikin warung kopi. Tapi apa ya nek bukono ya dodol kopi, tapi ki cabangnya tetep begini. Jadi sekarang itu tahun 2020 itu cabangnya yang sepeda motor 15, yang angkringan ada 9. Jadi dia per satu gelas kopi dia hanya dapat 500 rupiah. Tapi kalau dodol, Rian sih dodol satu gelas kopi dapat 1000. Padahal banyak dari kita. Jadi minimal Rian iso kerja, aku ya untuk. Jadi banyak mempekerjakan orang, memberikan manfaat bagi orang lain. Berbisnis itu ya, kalau di dalam ekonomi itu ada entrepreneur, tapi kalau pemerintah socialpreneurship. Ini rotok mengembang nang liyane ya nilai-nilai. Nah, nek ngomong socialpreneurship berarti kemanfaatan bagi orang banyak itu selalu diutamakan. Begitu juga ketika ngomong negara, ngomong pemerintahan. Jadi cara berpikirnya itu bagaimana kita bersama, sukses bersama, sejahtera bersama. Loro-loro bareng monggo, loro bareng gak apa-apa ya, berjuang bersama-sama. Lah, artinya bahasa-bahasa itu masih normatif. Artinya ada tindakan-tindakan yang bisa ditafsirkan sama. Kalau di sini dicontohkan bagaimana sih Anda menafsirkan tentang keadilan. Wingi apa wingi sampean tangan Anda ini? Keadilan itu seperti apa? Keadilan itu semakin ditegakkan, semakin dulu, semakin tidak muncul keadilan. Yo opo ngono kuwi bahasa das yusora di sini nilai ini bisa juga munculnya sebuah keadilan. Nilai keadilan, semua orang berharap mendapatkan perilaku atau mencerminkan nilai-nilai keadilan. Adil itu sing apa sih, Rek? Apakah adil itu harus sama rata? Atau adil itu sama porsinya? Artinya proporsional. Rian mungkin ngejak nang warung goreng ya pesen orang bungkus rek. Nek Desi setengah bungkus ae. Naila sak bungkus, mari ke. Lho kok ngono, Pak? Lah wong Desi lempeng cilik di sini rompo yo gak amot ngono. Lah riyen kok akeh yo lempenge dawa iku. Makanya di dalam Islam pun ketika ada pembagian itu nek ngomong materi bisa juga ke urusan yang lain, kapasitas rek, tanggung jawab. Misalnya ngomong penggajian itu kan dilihat tanggung jawabnya. Nah ini aku jabatannya staf rek, wah staf apa ngopo staf? Loh saya ini staf presiden. Ya apa? Masa staf presiden bayarannya UMK Mojokerto? Iki staf orang nomor 1 sing ngurusi sak Indonesia. Ya mestine fasilitasnya anunya beda, staf ya lurah ngene desa sampean. Nah, artinya keadilan itu bisa juga dari proporsi. Kemudian ada nilai itu juga bisa berfungsi sebagai motivasi, motivator. Ya. Misalnya nilai ketakwaan. Ada yang menjadikan semua orang ini terdorong untuk mencapai derajat ketakwaan. Nek sampean ngejar ketakwaan itu apa sih manfaatnya? Ya minimal pikiran iki lho Pak Kak. Alah, semoga bersama Gusti Allah sing sabar, sing ikhlas dulu ya. Itu kan paling enggak pikiran kita enggak nanjak-nanjak. Misalnya sampean wah nilai kok elek ngene dhewe ya, teman-teman gak seneng belajar. Ya harus ada ngene ngomong ketakwaan. Ya mungkin bisa juga podo-podo duwe ini tapi rasanya beda.
ketenangan batinnya berbeda. Mungkin saya sering juga saya sampaikan, saya contohkan, seseorang yang sesama muslim ketika bulan suci Ramadan kemudian menghadapi raya Idul Fitri, sing elok poso ambek gak elok poso ya padha-padha elok riyayane rek. Tapi bagaimana rasanya? Derajatnya berbeda enggak? Ketika misalnya di malam terakhir Ramadan terakhir terdengar takbir, sing iki poso sak wulan rek, sing iki mang gak poso blas ya apa atine. Makanya takbiran itu sampai karena dia selama 1 bulan benawan gak oleh mangan. Nek sing liyane oleh mangan wis biasa. Nah, nanti nilai apa berbeda. Nah, kemudian setelah kita dari Pak Bambang ini tadi itu ada juga sehingga dalam filsafat nilai itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada nilai logika, ada nilai estetika, ada nilai etika dan moral. Kalau di dalam Pancasila yang sering kita pakai itu adalah nilai etika dan makanya dulu itu ada kurikulum pendidikan moral Pancasila. Dan hari ini kayaknya mau dikuatkan. Ada Menteri Kebudayaan, ada lembaganya, ada yang sedikit-sedikit ngomong moral, akhlak. Mungkin dunianya berbeda, ya, ruang dan waktunya berbeda. Hari ini adik-adik sudah dipengaruhi perubahan transformasi teknologi. Pengaruh teknologi sangat kuat, informasi sangat cepat dan banyak. Sehingga adik-adik ketika ngomong ini informasi yang luar mungkin bisa juga berbeda. Atau bisa juga ada informasi pembanding. Oke, kalau kita pahami di sini secara filsafat ada nilai logika. Nek ngomong logika berarti apa ya maksudnya? Berarti berkait dengan akal. Berarti berbicara tentang benar dan salah. Kalau estetika itu bernilai tentang indah dan tidak indah. Apik rek, tapi gak bener. Ya apa? Ono sing dapatnya bener, tapi apik. Jujur saja nih, tapi nek jujur wong tenan nek apa anane ya plong hatiku, tapi sing nrimo iki mbok nrimo mbok gak ya. Jujur saya sampaikan Mas, saya sebenarnya tidak mencintai sampean. Nah terus ini kok gelem aja aku menghargai sampean. Ya apa ini? Sampean saya anggap sebagai kakak saya. Ya apa batinmu? Ayo, ya misalnya dijawab desi ngono ya apa? Awakmu nembak terus dijawab, "Lah kon kok api ambek aku kon manut?" Karena saya menganggap sampean adalah kakak saya. Ya apa sampean? Kata ini dikepul lah iki adikku ya apa jare. Nah, nilai benar dan salah. Kapan kita harus menerapkan nilai logika ini? Apakah kita wajib Pak? Yo, mesti ini ngono. Tapi ini kadang gak logis. Iki apa sih? Gak masuk akal. Tapi ya ini tadi nih gembur ya. Nah, tapi paling tidak untuk menjamin sebuah kebenaran, ya minimal akal dulu lah. Pantes dhisik lah. Setelah itu buangan wis. Akalmu gak kanggo. Misale kon wis pacaran kota apa tidak mari ta'aruf lamaran wis kedoten gulumu. Akalmu wis guang. Wis aja mikir nek kon mikir wah enak iko yo jan enak iko ganteng iko jane ganteng tapi gak pinter. Iko elek tapi pinter. Sugih bisa ngono. Marune kok ganteng gak pinter. Gak sugih ya repot. Banding-banding akhirnya aku tambah bulet-bulet. Tapi nek kalau kamu ingin sama putus akal logika kamu itu del. Wis ini takdirku. Apapun adanya dia adalah karena ini garisku. Berarti Anda menerima secara rasa. Berarti menene ana apa-apa wasak jane iki tak cocok. Tapi wong kene iki garisnya Gusti Allah netapno ngene. Ya harus bagaimana caranya? Jadi ada nilai-nilai itu. Nah, hari ini banyak berdebat terkait dengan nilai logika.
Misalnya kalau ada adik membaca di media sosial terkait nasab misalnya, apa yang membuktikan nasab? Ini ngomong logika benar salah, DNA wis. Rumus DNA wis. Itu secara logis, secara ilmiah. Nek kon nelusuri zaman pirang tahun, 1000 tahun wingi. Sapa sing duwe datane? Sapa sing isih urip? Kalau sing ditakoni. Ono bukune ndi? Bukune kok ngene zaman nang Irak ngono. Sing nyelang rono ya kesuwen. Ada nilai estetika, nilai indah dan tidak. Nilai estetika. Ya. Contoh nilai estetika. Mungkin kenapa sih kamu pakai baju ini, warna ini, warna ini? Mungkin bisa juga berbeda. Kenapa Desi selalu pakai baju warna hijau? Cenderungan hijau ya. Oh, mungkin auranya hijau. Abang ireng. Sok telik itu jadi. Berarti auranya abang. Kenapa kok Rian pakai hitam? Oh, dia senang dengan ketenangan, kedamaian. Nah, unsur indah itu tergantung kepada samanya. Ketika ada yang mengatakan misalnya Anda punya aksesoris akik misalnya, batu akik, batu. Ada yang seneng bisa melihat keindahan yo. Jeneng wong seneng rek, mesti kelangan rek. Ya. Terus apapun akan dikorbankan. Artinya apa? Karena kamu senang dengan batu akik itu. Misalnya kalau ini bagi Rian, tukono regane 10.000 lho gak dituku. Tapi bagi Nail misalnya, karena seneng, terus gak mikir rek 1.000 dituku ya, dibeli aja karena seneng. Piye? Ngono kan 10.000 gak gelem aku waduh. Delone wong seneng gak ukur nek kaya ana orkes dangdutan ngono ya. Sampai nyawer itu masane golek duit gampang pe ya. Bar. Lali bondone katut, bojone sing nggo omah katut, mari digawe nyawer kabeh. Banyak nih. Kemudian nilai etika dan moral. Ini berkaitan dengan baik dan buruk. Saya yakin setiap orang juga punya penilaian, punya daya nilai. Wah, tidak jadi gak bener ya. Tapi ini. Karena indra sampean saya yakin punya. Nek mati rasa jadi ya. Yes. Nek mati rasanya Rian kan beda. Mati rasanya apa yang Anda lihat? Misalnya saya melihat rupa, saya tidak melihat rupanya. Saya melihat Allah di situ. Lampu mati rasa. Ini wis ma'rifat rek. Jadi yang dilihat itu bukan kecantikan, bukan kepandaiannya, tapi ini adalah anugerah Tuhan. Tapi isinya syukur, urip malih tenang. Enggak ada tinggi rendah, semuanya. Akhirnya ini Anda melihat itu yang Anda lihat bukan dia. Mosok ini kalau awal yang gemblong, ojo ngono, Gusti Allah rek. Ngira nyetak nang ini, mesti ana faedah, ana maknane. Semua ada. Apapun yang diciptakan pasti ada nilai positifnya. Dan begitu juga pasti ada jelek. Tapi nek sama nilai kan perbuatan karena saya tidak melihat dianya, tapi karena ini perintah Tuhan. Nah, ini punya apa nek sini? Mati rasa rek. Semua yang dilihat adalah nek sampean mungkin enggak. Misalnya wano pacare, masih pacare pesek, rambutnya keriting, gampang ya. Oke, itu menurut Pak Bambang. Kalau menurut pakar yang lain, Pak Notonegoro, Kailan mengatakan bahwa nilai itu ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian.
Jadi kalau nilai material yang dimasukkan di sini adalah kehidupan jasmani manusia, kebutuhan ragawi. Jadi ngomong material ya, fisiknya, casingnya. Bisa juga wong itu casingnya api, tapi atine bosok ya ono sawangan itu gak neges rek, tapi teges. Ya apa maksudnya itu? Sawangan neges tapi gak teges. Ono gak ngono iku? Ono rek, sawangan penampilannya tapi gak weges ngono lho. Ono sing wane delolat, tapi teges. Itu secara fisiknya. Jadi kebutuhan secara materialnya. Jadi manusia itu juga ada zahire, ono batine, ngono kan? Nah, kalau ini secara material berarti batine. Kalau ada haus ya minum gitu. Ojo kok meneng banyune entek meneng kate njaluk kawani meneng nek lula ya lah. Bilanglah, ngucaplah. Ada nilai vital. Yang dimaksud di sini adalah manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Jadi segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Jadi nilai vital itu gerak, wujud. Misalnya awakmu wis sehat, ya suruh lapor ya. Nek awakmu wis kumpul ngene iki, lapor. Pasti ada ide, ada sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa berguna. Apa yang kita? Nek kalau kita sudah berkumpul apa yang? Yo paling ndak ngobrol. Nek wis ngobrol bisa juga curhat, bisa juga merancang kegiatan, bisa juga kegiatan ekonomi yang sekiranya. Nah itu kan, nah, sama halnya ketika ngomong negara. Kalau sudah terbentuk sebuah negara, terus negara itu digawe opo ngono lho. Nek wis dadi negara iku. Yo gawe pemerintahan. Lah apa gawe pemerintahan? Lah nek wis omah-omah lah sapa sing nyambut gawe? Sapa sing golek dhuwit? Sapa sing ngremot omah? Sapa lah ngono kan. Kemudian ada nilai kerohanian. Ini sifatnya adalah nilai-nilai kerohanian, misalnya terkait dengan nilai kebenaran, kenyamanan, ya, nilai kehidupan, nilai estetis, perasaan, itu nilai-nilai kerohanian. Jadi nek wis dadi negara, ono pemerintahane, ono penyelenggarane, ono sing ngatur, cek opo? Ya cek tenang Pak, cek sejahtera Pak. Nah itu. Jadi dari kailan itu, dari sisi rohani itu ada nilai kebenaran yang bersumber dari akal, ada nilai yang bersumber dari unsur perasaan, emosi. Nek ngomong pemimpin, pemerintahan, kepemimpinan, style gaya kepemimpinan, emosi. Tuh. Kalau nilai sisi keindahan, unsur perasaan manusia. Orang itu ono sing sume, ono sing wajah ketus, ono sing opo kan ngono kan. Ono sing biasa-biasa aja. Nah, kalau bersumber dari moral berarti atas kehendak, karsa, kemauan. Sampeyan kuwarep tapi gak gelem mlaku ae. Kuwarep tapi gak gelem mlaku. Ya apa? Wong keprek misal kok sumpah, sumu meneng ae. Sumu ya kipas-kipas. Ya di. Wong sumpah sapa meneng ae. Lho ya gak ngono. Struktur tubuh kita, refleks kita. Seperti ini kan organisasi. Ya. Ibarat tubuh kita, organ tubuh kita adalah sebuah organisasi. Ketika kondisi apa langsung tanpa diperintah, tanpa wis menjalankan fungsinya. Begitu juga negara, begitu juga keluarga. Ada job desk-nya masing-masing. Oke, itu gambaran umum ya, penjelasan umum tentang sumber nilai atau etika dan moral. Lah, sekarang kalau kita hubungkan dengan Pancasila itu sebagai sumber nilai, maka yang seperti apa yang dimaksud di dalam Pancasila itu? Tadi saya sudah singgung bahwa Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Berarti yang kita urai di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dari kata
ke nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Itu yang itu. Jadi ngomong kalau misalnya bicara tentang ketuhanan, nilai ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung arti bahwa ada pengakuan, ada keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan. Nek basa kasarku wingi sak sampean, pokoke wong Indonesia kudu duwe agama, titik. Agama sembarang pokoknya duwe agama gitu. Maksudnya apa? Ya cek ono rime rek. Nah, jadi ada sifat religiusitas bahwa kita punya keterbatasan sebagai makhluk manusia, semakhluk ciptaan Tuhan. Jadi makhluk ciptaan Tuhan. Ono langit, oh berarti ono sing nyiptakno. Berarti ada manusia, ada pemimpin, pasti ada yang mengendalikan manusia. Terus yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini artinya mengandung kesadaran sikap kemanusiaan. Selain ada aturan formal, Anda tidak melihat siapa dia, tetapi lihatlah sebagai manusia. Maka di sini adalah sikap kita, perilaku kita, nilai moral yang hidup bersama dasar tuntutan hati nurani atau melakukan sebagai mana mestinya. Kalau Anda hidup ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita memerlukan, kadang kita memberi, kadang kita harus menerima, kan seperti itu. Itu semua harus ada ilmunya, Rek. Jadi bagaimana ilmunya menerima, bagaimana ilmunya memberi. Ada sebuah falsafah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Iku nek ngekei tangan. Nah kalau menerima Pak, berarti kan lemah Pak, salah. Enggak. Anda kalau tidak bisa belajar menerima, Anda tidak bisa bersyukur. Artinya apa? Sampai nek irunge misale nggo wajahiku ana jerawate ngono. Sampeyan gak nrimo, kowe ngono. Hati berhari-hari fokus saya ngono kalian. Sulit menerima keadaan. Nah, nek sulit menerima keadaan akhirnya gak duwe rasa syukur. Nek gak duwe rasa syukur apa yang terjadi? Akhirnya tidak tenang. Ya. Jadi banyak orang yang tidak bisa punya rasa bersyukur, akhirnya protes, gampang bermusuhan, gampang bercak belah. Musuhnya gak anu kain, ayo piye? Anane gue katanya protes. Ya. Kok rian ngono, gak bersyukur misalnya. Lanang ijon, yayane lanang ijon rek aku dikokon ngoponi ngalor ngidul. Wah. Misalnya saiki kegiatan FPK, wah endi? Aku lanang ijon. Ya akhirnya ditawur lanang-lanang aku ternono ya. Mosok aku wah budal dhewe lho ya gak lah rek. Lanang harus melindungi. Ini temanmu. Oke, kemudian ada nilai persatuan pada sila ketiga. Persatuan Indonesia ini mengandung usaha untuk ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat Indonesia membina rasa nasionalisme, negara kesatuan Republik, rasa persaudaraan, ya, senasib seperjuangan. Ini kira, ini ijik kocok ini koyok musuhan, menil 5-10 tahun ke depan, ya. Oh iya ya, biar kocok kuliah sak bangku iku biar ada ikatan emosional, rasa seperjuangan, seangkatan, seinstitusi, sekampus itu akan muncul. Ini. Nah, kebulatan tekad, kenasionalisme, rasa memiliki, rasa apa? Seduluran. Nah, itu beda. Oh sore, ono koncone kesasar nang Mojosari gak diampirno ya. Misalnya riyan nang karep nang Pasuruan dipaibane bocor glorayani. Lha aku lak dikonco mari ya sing kene rek ngono. Mosok kate ngebel desi. No kadoan. Tuh.
Jadi persatuan ini menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki oleh negara. Makanya di negara kita ada simbol Bhinneka Tunggal. Nah ini ngomong perbedaan terus jangan yo bisa gelut bareng nek. Walaupun mungkin kecenderungan orang itu konflik itu karena perbedaan visi, perbedaan pandangan, perbedaan mungkin karena cara berpikirnya berbeda, atau bisa juga kebiasaannya berbeda, sehingga mungkin itu menjadikan kesenjangan, sehingga muncullah sebuah konflik. Kak wawu, kak seneng, itu harai. Oke, selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Ini sila keempat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, ini maknanya adalah pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan cara apa? Musyawarah, mufakat melalui perwakilan. Artinya ya ini kacate dhewe rek. Ojo ngomong karpe presiden, karpe rakyat ya opo. Tapi siapa yang harus kita tanya? Idealnya ya kabeh melok urun rembug ya. Tapi apa mungkin gitu? 200 juta orang disuruh komentar. Ya kok nggak iso. Anda setuju nggak dengan makan siang gratis? Dari 5 orang mungkin bisa juga punya pendapat yang berbeda. Olah opo sih? Bisa juga seperti itu. Yang terakhir adalah nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batin. Ini tujuan. Iki agak gede iki. Masjid kita takono. Oke, setelah kita mempelajari atau memahami bahwa ada nilai-nilai dalam unsur Pancasila itu, maka prakteknya gimana? Nah, misalnya di sini ada nilai Pancasila sebagai sumber norma hukum. Kalau tadi ada yang mengatakan ada sebagai motivasi, ada sebagai literatur dan sebagainya, maka Pancasila ini juga bisa sebagai tolok ukur, parameter. Jadi wong nek hati agama kuwi apa, tidak ngangkat agama seperti apa, orang yang tidak berkeprimanusiaan, punya rasa kemanusiaan seperti apa, itu sebagai landasan. Mosok kon mentolo rek kancamu kan kok jarno kan. Atau misal tadi ada teman yang lagi kesusahan, misalnya ditinggal orang tuanya, mosok kene diam saja. Nah, ketika itu dianggap benar dan baik, maka perlu penegasan. Kalau mau pemerintah, kalau ada warga miskin, ya harus dibantu, rek. Harus dibantu. Ya. Harus dibantu. Jadi bagaimana kemiskinan di negara ini harus hilang. Dengan program apa? Ya. Makanya ono program apa? Ada bantuan untuk warga miskin, bantuan BLT, ada apa, BPJS yang ditanggung oleh negara. Itu kan sebagai wujud kemanusiaan. Kalau ngomong menilai hukum, bisa juga ini diatur dalam undang-undang. Diwajibkan negara menyediakan apa yang menjadi dagangannya negara. Apa? Negara itu harus menyediakan pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi yang setara dan barangkali yang proporsional, yang adil. Jadi kalau memang ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, ya harus dikembalikan kepada rakyat. Misalnya Indonesia penghasil tambang nikel terbesar di dunia. Mosok sing pekerjaane pengusahane tok semuanya. Ya hasilnya itu dimanfaatkan. Misalnya pendapatan, wah ini pendapatnya bisa sampai 200 triliun. Wah, kena kayak beasiswa rek. Jadi kuliah di gratis no.
Arti wajib belajar tidak hanya sampai pada pendidikan dasar menengah, tetapi sampai perguruan. Wajib generasi muda di Indonesia yang usia pendidikan wajib menempuh pendidikan. Jadi gak oleh wis ojo umur 19 tahun kok wis kerja nang pabrik. Gak boleh, harus kuliah dulu. Kuliah gratis kok ya. Oke. Jadi kalau ini diterapkan sebagai Pancasila sebagai sumber hukum, maka hasilnya adalah ya tadi dijabarkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang dulu itu ada TAP MPR. Jadi MPR sebagai mandataris lembaga tertinggi negara itu bisa memutuskan, bisa membuat sebuah pilihan politis. Misalnya Indonesia politik luar negerinya apa? Bebas aktif misalnya, tidak memihak sana sini, yang penting itu damai misalnya, tidak memihak blok barat, blok timur. Nah, misalnya itu politik luar negerinya, itu sikap tetap MPR. Atau bisa juga melarang organisasi-organisasi yang dianggap menjadi disintegrasi bangsa, misalnya bubarkan PKI. Nah, kalau zaman Jokowi kan gak bubarkan FPI, bubarkan HTI, itu dianggap merongrong, dianggap melawan makar terhadap negara yang tidak sepakat dengan ideologi Pancasila kita. Walaupun itu mungkin semua baik. Kemudian dijabar lagi menjadi undang-undang. Jadi ada undang-undang dasar itu sebagai tertinggi, kitab suci ya. TAP MPR itu sunai. Nah, ini sore ku nang ngene hadis-hadis. Iku nek agama ngene, nek ngomong negara ada undang-undang. Undang-undang itu berarti di bawahnya undang-undang dasar. Sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Jadi undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang apapun sesuai. Kemudian ada peraturan pengganti undang-undang. Ini wujud Pancasila. Jadi kalau ada undang-undang, kemudian di masyarakat ada persoalan atau tidak terima, bisa pemerintah itu menganulir atau mengganti, merevisi tanpa harus dikomunikasi melalui penetapan Badan Legislatif DPR. Ada peraturan pemerintah, berarti peraturan itu hanya dibuat oleh pemerintah. Jadi wis ngomong teknis rek. Apa-apa. Ya. Itu kok bisa diubah terus akhirnya banyak yang berubah. Ya setiap orang boleh mengajukan sebuah ide atau gagasan, karena itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita pasal 28 atau 29 itu kan boleh bebas berpendapat, tetapi melalui mekanisme ada aturannya untuk merubah atau misalnya mengajukan judicial review, pengkajian ulang terhadap pasal undang-undang. Kemudian ada juga diajukan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai wasitnya, sebagai panelis terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar di negara kita. Mungkin terkait dengan masa jabatan atau usia calon pemimpin, katakanlah presiden, berarti tingkat nasional. Kenapa sih dulu tuh memilih usianya harus 30-40, kenapa? Mungkin harus berusia 40. Mungkin ketika dia memimpin negara ini, itu harus selesai urusan keluargane, urusan sekolahnya. Mosok guru rabi wis dadi presiden.
Ya apa? Ibu negarane sapa? Nah, saling. Atau bisa juga sekolah gurung tutup, ejek kuliah we nyalon presiden. Mbak, padahal menteri ini profesor, ya apa? Nah, kalau dalam organisasi ada namanya psikologi struktural. Orang Jawa itu biasanya nek dipimpin arek rotok. Misalnya, dadi kepala desa ejek umur belasan rek. Sing dipimpin wis towek-towek. Ono konflik, padahal itu ponakane. Kon aku ngerti apa kowe. Lho aku lurah Pak D. Kan ada, saya ini kepala desa Pak D. Secara usia, secara kekeluargaan mungkin saya di bawah jenengan. Tetapi nih ngomong tanggung jawab masyarakat, legalitas hukum, saya yang berkuasa. Karena dalam pemerintahan ada kekuasaan yang memaksa karena proses politik itu tadi. Mau aku dipilih rakyat ya Pak D. Sampean harus manut aku nek urusan masyarakat. Tapi nek urusan keluarga, ya aku harus manut panjenengan Pak D. Contoh itu rek. Saya juga pernah praktek itu. Saya sama orang tua saya dulu. Podo-podo nang pasar rek. Nek gua pasar, kita adalah lawan bisnis, ya. Nang warung lho. Kalau saya didikan saya diajar bapak saya, nang warung rek, mestine nang warung anake lho, bapake kan ya. Bapaknya sih bayari atau anaknya sih bayari kan ngono. Orang tua saya mengajarkan tidak. Ini urusannya beda. Kamu di sini adalah kompetisi saya, lawan kompetitor saya. Nang warung ya bayar dhewe rek. Sampai ngongkon aku, yo sampean bayari. Tapi nek nang omah, nah iki kalah Pak. Kene gua omah posisine dadi anak ya. San, pokokno aku ini ya budal. Walaupun manggo pasar musuhan rek. Jadi menempatkan posisi kita sebagai anggota masyarakat, sebagai keluarga, mungkin harus beda. Nah, ketika ngomong konstitusi persoalan Gibran terkait usia, bisa juga usianya burung. Nah, padahal ngomong politik, hak politik, itu kan menurut undang-undang kita kan usia 17 tahun. Baru kita punya hak politik, dipilih maupun memilih. Tetapi di posisi ini presiden ya, kok coba lurah, polong, gak apa-apa ya cik nom ya. Tapi nek presiden misalnya ngono saiki rapat kabinet profesor towek jenderal lah. Wah, gini gawan rambutnya si anak buahe ngawe. Profesor kan gembuk bisa di grupnya. Rata-rata dia itu bahasa ini. Iya. Bapak mau gemuk ngono ah profesor e. Reaksinya terasa. Ya, tuh jadi kalau kita ngomong politik boleh saja usia 30 boleh, 40 boleh, asalkan itu ada mekanisme disetujui dalam paripurna disetujui. Yang ngomong hak politik, sebenarnya ada kan kebijakan undang-undang harus 17 tahun. Tapi misalnya Naila umur 12 tahun wis nikah ya. Masuk gak dikek KTP. Nek kon gak dikek KTP, lah anakmu kakane melok sapa? Lah nek kakane gak duwe, berarti hak politik sebagai warga negara belum dapat. Makanya di dalam undang-undang kependudukan apa itu orang itu minimal usia 17 tahun atau jika belum 17 tahun wis nikah, yo gelem gak gelem kudu dikekno KTP rek. Wong duwe keluarga. Ku anake melok kakane sapa? Bayar ya tapi Pak. Enggak. Sudah umur gitu. Enggak. Jadi ya macam-macam. Kalau undang-undang pernikahan itu usianya 19 tahun. Itu minimal. Yang sama luas aja enggak boleh lama ya. Itu ya mungkin banyak pertimbangan. Usia 19 tahun minimal kuliahnya udah selesai. Atau minimal secara psikologi tumbuh kembang anak umur 19 tahun itu mulai menginjak menuju dewasa. Bukan remaja lagi. Tapi ini biasanya umur di bawah tintinan ya
Nah, to 17. Nah, iku cek bimbang saya. Tapi nek wis 21, 22, 24, 25, itu mulai berpikir biasa. Artinya gini nek cek tintinan, iku cek jaluk pake, ibuke, ngono cek ngono ya. Tapi nek wis rada gede, mosok kon gak sungkan. Cara riyan ini, Bu, sangune Bu, kuliah Bu. Mari ngono di sosial media. Riyan lecik ngono e. Ate kuliah iku kok Bu, sangune Bu kurang. Disingkan. Nek wis gede kan ndak diusin. Ya minimal ya disangoni ibu ya berusaha untuk mencari sendiri. Mosok ya terus njaluk Anda. Tapi suatu saat Anda juga akan diperlakukan seperti itu terhadap generasi Anda. Nah, makanya faktor usia ini juga menjadi pertimbangan terkait dengan terkadang itu kan orang berpikir seperti ini. Usia itu Pak, umur itu tidak bisa dijadikan ukuran seseorang itu dewasa atau belum dewasa. Bisa juga Desi itu sejak usia 12 tahun katakan sudah ditinggal bapak ibu dia hidup ikut budene misalnya. Dia akan berpikir 2 kali. Kayak tinggal apa-apa iya nek wong tua aku dhewe iki budeku kan repot. Berarti dia terpikir terdidik dengan situasi dan kondisi sehingga dia mau nggak mau harus mandiri, walaupun budene nek dijaluk pasti dikasih, tapi saya yakin di batinnya sungkan saknore pasti, maka dia akan berusaha. Nanti rosok mandiri, malih apapun pekerjaannya, yang penting nek iso ojo sampai ngerepoti bude. Ada pekerja, orang kuliah sambil di tukang rental, total skincare, itu. Jadi ada beberapa faktor yang mengatakan itu sehingga orang itu bisa juga ukuran yang lain. Kalau kemarin kan pertimbangannya bukan usia, bukan kedewasaan. Dia pernah memimpin, pernah menjadi kepala daerah. Itu kan menjadi persoalan. Lah nek awakmu wis enom gak tau mimpin mau nyalokno presiden, mbok. Lah iya. Nek kalau misalnya ya wajar aja dia lo pernah jadi bupati, dia lo pernah jadi gubernur. Artinya secara pengetahuan, pengalaman dia punya. Artinya kalau kita bicara pengalaman berarti bicara tentang kemampuan. Maka faktor usia bisa diabaikan. Masih sampai yang umur 50, nek gak tahu dadi kepala daerah, gak tahu dadi masuk pemerintahan, nyelbu pemerintahan ya apa dadi ini. Umane gak kuliah jurusan pemerintahan, tambah kowa-kowa ya. Oke, menang-menangan aku tukune kok ngono. Dadi ya mosok ngono. Ndak lah. Lah kalau seperti itu, kalau dia punya pengalaman pernah duduk di pemerintahan atau menjadi kepala daerah, tahu. Pengajuan anggaran itu seperti ini, pemerintah pusat aturan seperti ini. Saya loh yang proses, saya loh yang ikut nangani. Nah, ketika awas, berarti ini aku meni posisi di kono, aku iso. Berarti punya hebat pun atas pertimbangan itu sehingga pengajuan perubahan undang-undang tentang masa atau usia itu bisa dikabulkan. Dan undang-undang itu jangan berpikir bahwa untuk Gibran saja. Artinya kesempatan ketika undang-undang itu lebih mudah, maka peran kesempatan kaum muda, para pemuda yang punya kompetensi yang mumpuni bisa mencalonkan. Misalnya adik-adik ini masih semester 1, kemudian ada pemilihan Hima Prodi. Ketua Hima Prodi. Alfa wis pengalaman SMA dadi ketua OSIS. Wah. Mbok omah dadi ketua PKK, mbok. PKK. Nah nek dadi ketua Hima Prodi opo lho ya. Nyalonkan. Tapi secara kependidikan tingkatan Anda masih semester 1. Nah, nanti perannya di tatipnya. Berarti siapa yang berhak menjadi calon ketua Hima Prodi misalnya?
bagi mereka yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Kramat Jati bisa mencalonkan, tidak dibatasi bahkan semester 1, semester 2, semester 7 dan masalah. Wes akhirnya ono kanca mesti semester 3, semester 5 ngotot. Yang bisa menjadi calon ketua Hima Prodi harus minimal standarnya semester 3. Mengapa? Karena sudah muncul IPK-nya. Alasan alibi ngono. Alasannya apa? Ya, biar Ulfa gak nyalokno. Atau dibatasi maksimal semester 7 atau semester 6. Di semester 7 wis kalih nyalokno dadi ketua. Karena apa? Semester 7 harus fokus pada tugas akhirnya. Nanti nggak akan fokus pada kegiatan Hima Prodi. Maka yang diambil adalah semester 3 sampai semester 6. Semester 1 cek dadi anggota dhisik, belajar dhisik. Ngono. Padahal kene wis pengalaman ya, ketua OSIS, mau ketua PKK ya. Mungkin sangat. Oke, itu mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Jadi ada persoalan-persoalan hukum yang itu menjadi kebutuhan politik, karena produk hukum itu ada produk politik. Ada yang setuju, ada yang tidak. Pasti itu. Tapi kalau itu sudah didok menjadi peraturan hukum, mau nggak mau harus dilaksanakan. Makanya pemerintah itu punya kekuasaan memaksa secara sah karena konstitusi, karena undang-undang. Oke, itu. Kemudian ada peraturan pemerintah sampailah. Peraturan di negara kita itu pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Berarti kalau ngomong hierarki peraturan undang-undang, peraturan di negeri kita itu tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, ada perpu, ada permen, ada perda provinsi, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, ada desa itu peraturan desa atau perdes. Menisor mana ya kena peraturan dusun, peraturan RW, sampai peraturan RT barang ya. Nggak diterusno menisor sampai peraturan keluarga. Tapi yang legal di dalam pemerintahan, struktur hierarki peraturan undang-undang kita adalah sampai kepada perdes. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Ya, nek perdes sampai melanggar perdes bisa dipenjara sampean. Karena itu masuk dalam hukum lembaran negara. Misalnya di peraturan desa, setiap perempuan habis asar jam 4 sore harus tidak boleh beraktivitas. Selesai, harus ada di rumah semua. Nek enggak ono di omah, misalnya Naila kok jam 5 cek ketek, wah cekelan ane ku, cekel hansip jendon. Apa maneh mulai ini jam 09.00 bengi. Wah. Misalnya peraturan desa ada seperti itu. Contoh, perda yang ada di Aceh misalnya tentang penggunaan hijab. Jadi di sana itu karena itu dianggap wilayah Serambi Mekah, ya. Undang-undangnya cenderung ke syariat Islam. Jadi kalau ada perempuan yang tidak pakai hijab bisa dicekel Satpol PP. Nah, dianggap melanggar syariat. Itu kalau itu adat ya terserah. Ya, jadi kenapa tidak sama dengan Jawa Timur, Pak? Oh, Jawa Timur itu wongnya abang ijo kuning ya. Nah, nek kono kan Serambi Mekah wonge wis alim dan sebagainya. Maka ada peraturan itu. Kenapa nggak sama? Ya disesuaikan kepentingan masyarakat. Kalau masyarakat misalnya ada masyarakat yang wilayahnya hutan, dia nggak peraturan tentang kehutanan. Nah, ini wilayah kelautan, dia nggak kelautan, peraturan daerah tentang kelautan. Contohnya misalnya apa? Kabupaten Malang. Dia punya pantai yang panjang, di situ ada desa-desa, dusun-dusun. Ya ini gak diatur. Pantai ini melok sopo, sing kencenge desa iki. Oh, pemerintah daerah. Oh, ya wis kelolaan daerah. Lah wong kampung kene, di desa kene kalau lapo-lapo. Akhirnya harus diatur. Jadi makanya sampe ke pantai selatan kan ono pantai iki, pantai macam-macam.
Itu kan kenceng desa iki berarti manajemennya, tata kelolanya di-match-kan dengan peraturan desa di situ dengan peraturan daerah. Akhirnya apa? Ada pembagian pendapatan dari retribusi. Siapa yang jual di situ, siapa yang bekerja di situ. Mosok sing kerja iki teko Mojokerto kan kerja di pantai sana. Loh ya di iso kan warga situ. Jaga tiket, jaga kebersihan. Sehingga itu memberikan manfaat. Maka itu harus diatur, harus ada perda tentang pariwisata laut yang ada di kawasan Kabupaten Malang. Nah ini Mojokerto dikai perda tentang pantai opo, pantai Brantas ah. Mosok iku pantai Brantas apa jenenge? Ya, harus apa yang disesuaikan. Makanya setiap daerah juga punya peraturan yang berbeda-beda tentang sesuaikan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan geografinya, sesuai dengan kepentingan ini. Misalnya Mojokerto gak di hutan, masuk nggak pantai hutan, ada pak, harus ada pak, yowes hutan dalam kota, paruh kota. Jadi tengah kota nggak boleh pohon dipotong, dimotong tuh harus ada izinnya. Oh, nek hutan, ngono rek. Nah, itu ngomong sumber hukum Undang-Undang Dasar sebagai ini banyak peraturan daerah. Nah, terus ada nilai Pancasila menjadi sumber etik. Ini upaya dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai sumber pembentuk norma etik, norma moral. Terus kok nggak Pancasilais kowe? Ya apa niku? Etika moral Pancasila, rasa nasionalisme, makanya wingi kementeriannya Pak Prabowo harus didiklat dulu rasa nasionalisme nih secara militer. Wong iku iso disiplin iku nek dikon baris berbaris latihannya ya. Pertama fisiknya dulu. Wong dikon hormat ngene lho, kan ngene lho Pak. Apa saja? Di baris mlaku. Itu dari fisiknya dulu, baru dibangun mentalnya, baru dibangun hatinya. Jadi cara wis koyo awakmu nek PDKT lho, pertama kan delok fisike dhisik, marono batine, marono wis atine kene ya wis budal. Kemudian ada juga etika sosial, etika politik, etika pemerintahan. Itu juga nanti penjabaran implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Makanya syarat untuk menjadi bupati pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Artinya agamanya jelas. Jasmani rohani dibuktikan dengan apa? Surat keterangan sehat jasmani dari kedokteran. Rohaninya mana? Dari psikiater. Jadi ada surat keterangan jasmani rohani. Kalau rohani dari psikiater biasanya. Berarti sampean iki arek iki gendeng gak, duwe kelainan gak, ngono ya. Wah, arek kuwi penyakit budrek, Pak. Budrek apa budrek iki? Ada nilai etika, ekonomi dan bisnis. Nah, wong nyambut gawe dodolan itu ya ono aturane rek. Jadi bagaimana hukum timbangan ya opo? Sak kilo itu ya apa? Misalnya nggak Mojosari, Pasar Regi ya, itu ulasan itu. Nanti nek sampean tuku jajan, buah, nek hitungan itu harus beli 10 pasti oleh nggo siji rek, oleh welas siji. Ada etika